Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Habis dari mana, Mbak? Habis ngajar, Mbak. Oh, Mbaknya guru ya? Guru TK. Oh, iya. Guru TK di mana? Di TK Miftahul Ulum. Oh, Sumber Pinang. iya. Sebelumnya belum perkenalan. Mbaknya dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Anis Nurlaili dari Pakusari. Oh, dengan Mbak Anis. Mbak Anis aja ya panggilnya. Apakah Mbak Anis sudah mengisi informal consent di depan? Sudah. Alhamdulillah jika sudah. Mbaknya kan belum tahu dengan saya juga ya. Jadi izinkan saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sakta Zanubayuna. Biasanya dipanggil Yuna aja, atau Mbak Yuna juga boleh. Saya dari Universitas Muhammad Suruji Jember, Fakultas Bimbingan dan Konseling. Apakah ada pertanyaan dari saya? Sudah ada. Baik, semuanya sudah jelas ya Mbak Anis? Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela Mbak Anis mengajar. Mbak Anis sempatkan untuk datang kemari dalam kegiatan pada pagi hari ini, yaitu dengan kegiatan konseling individu. Nah, nantinya dalam kegiatan konseling individu ini kita akan berbicara tentang pengalaman pribadi tentunya ya Mbak Anis. Nah, saya sangat berterima kasih karena Mbak Anis dapat, atau juga saya menghargai sekali atas keputusan Mbak Anis untuk datang kemari. Pastinya untuk mengungkapkan ini tidak mudah ya Mbak Anis ya. Namun Mbak Anis tidak perlu khawatir karena semuanya dalam kegiatan proses konseling ini Mbak Anis terbuka dengan saya akan menjaga rahasianya insya Allah dengan penuh kehati-hatian. Jadi Mbak Anis jangan khawatir dan Mbak Anis insya Allah dengan senang hati untuk datang ke sini ya. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Namun wajar sekali karena memang pertama kali itu Mbak Anis pernah berkonseling atau baru pertama kali? Baru pertama kali, Kak. Oh iya, benar sekali bahwasanya memang pertama kali itu wajar Mbak Anis. Wajar karena memang kita mungkin tidak pernah gitu ya. Jadi kita merasakan ada yang mungkin sulit untuk diomongkan seperti itu. Apa betul? Iya, betul sekali, Kak. Iya, tidak apa-apa Mbak Anis karena juga memang pertama dan utamanya kita nanti akan berbicara lebih dalam ya mungkin. Nah, ketika ada rasa kurang nyaman nantinya Mbak Anis boleh untuk istirahat sejenak, untuk minum monggo silahkan boleh minum, atau Mbak Anis butuh waktu monggo tidak apa-apa. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Belum ya. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya. Ya, siap. Baik. Apa yang membuat Mbak Anis untuk datang menemui saya? Di sini saya ingin menceritakan tentang perasaan saya yang merasa tertekan ketika ada di rumah. Jadi sekarang ini Mbak Anis merasa tertekan ya? Iya. Karena keadaan rumah. Apakah benar seperti itu? Iya, benar. Nah, saya mengerti ya. Perasaan tertekan itu sepertinya sangat berat karena dialami oleh Mbak Anis. Namun, apakah saya boleh bertanya lebih lanjut?
pengalaman seperti apa yang membuat Mbak Anis merasakan tertekan? Di sini saya itu merasa tertekan karena saat berada di rumah saya merasakan kesepian, saya nggak bisa berkomunikasi dengan siapa-siapa. Saya merasa tuh di rumah saya tidak mempunyai siapa-siapa gitu. Oh, jadi Mbak Anis ketika di rumah sepertinya Mbak Anis tidak ada sosok ya, sosok yang menurut Mbak Anis itu berharga. Jadi ketika di rumah Mbak Anis merasa kesepian seperti itu, Iya, merasa tertekan seperti itu. Apakah seperti itu? iya betul sekali. Apakah Mbak Anis bisa menceritakan lebih detailnya seperti apa sehingga Mbak Anis bisa merasakan perasaan yang tertekan, sehingga Mbak Anis bisa merasakan kesepian meskipun ada di dalam rumah seperti itu? Nah, di rumah itu ada ayah dan ada ibu tiri saya. Di situ saya tuh merasa kesepian dan saya tuh merasa tertekan karena saat di dalam rumah saya nggak bisa berkomunikasi dengan ayah saya, nggak bisa berkomunikasi dengan ibu saya, nggak bisa berkomunikasi dengan ayah saya. Saya tuh merasa tertekan karena itu, saya di rumah tuh merasa kesepian gitu. Jadi Mbak Anis merasa kesepian di rumah. Nah, rasa kesepian itu berlangsung berapa lama Mbak Anis? Sudah lama sih Kak, cukup lama. Hal itu dimulai dari sejak ibu saya meninggal dunia, terus tidak lama kemudian ayah saya ini menikah lagi gitu. Nah, sejak ayah menikah 1 bulan kemudian keadaannya masih terlihat baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu hal itu malah bisa berubah. Dari sikap dan perilakunya ibu tiri saya itu berubah terhadap saya. Yang awalnya baik-baik saja menjadi menurut saya udah nggak wajar gitu Kak. Baik, jadi saya sangat mengerti ya Mbak Anis. Pasti hal tersebut membuat Mbak Anis sangat tertekan, sangat berat, sehingga Mbak Anis harus merasakan itu semua. Namun saya sangat prihatin sekali karena Mbak Anis merasakan tersebut. Nah, apakah ayah tahu perubahan dari ibu tiri Mbak Anis? Menurut saya ayah tahu hal tersebut gitu, tapi ayah itu sepertinya tidak bisa bertindak apa-apa gitu. Karena mungkin karena sudah sayang ya pada ibu saya dan takut juga mungkin kehilangan ibu saya, akhirnya ayah itu tidak bisa bertindak apa-apa gitu, cuma bisanya diam gitu. Meskipun saya sudah bicara dengan keadaan rumah yang menurut saya sudah nggak baik-baik saja, ayah hanya bisa berdiam diri saja gitu. Sudah nggak bisa tegas lagi, sudah nggak bisa ngasih solusi lagi seperti itu. Baik, jadi di situ ayah merasa tidak bisa untuk tegas. Iya, saya sudah nggak bisa tegas lagi seperti dulu dengan saya. Nah, apakah Mbak Anis pernah mengungkapkan pengalaman tersebut kepada ayah Mbak Anis? Sudah, bahkan sering saya menceritakan hal itu, tetapi saat saya menceritakan, ayah itu sudah peduli sama saya, sudah mendengarkan saya dengan baik, penuh empati juga pada saya. Tetapi ayah itu nggak ada tindakan apapun gitu. Ayah cuma bisa berdiam diri dan ayah cuma bisa diem gitu, tidak ada tindakan apa-apa gitu Mbak. Baik, ayah karena berdiam diri seperti itu. Nah, apa sih Mbak Anis yang menyebabkan seperti itu sehingga menjadi berlarut-larut? Awalnya itu dimulai dari
sikapnya ibu tiri saya. Jadi saat di rumah, saat saya mengobrol dengan ayah saya berbicara dengan, meskipun hanya berbicara sekilas ya Mbak, ngobrol meskipun hanya sekadar tegur sapa atau menanyakan keadaan ayah kepada saya, hal itu menurut saya bermasalah, dapat menyebabkan masalah pada ibu saya. Masalahnya tuh gini Mbak, saat saya bertegur sapa ya Mbak dan berkomunikasi dengan ayah saya, ibu saya ini marah Mbak, marah. Dan menurut saya tuh marahnya itu sudah gak wajar lagi, seperti ada kecemburuan sosial gitu Mbak di dalam keluarga saya ini. Kenapa saya bisa berpikiran seperti itu? Karena saat saya mengobrol dengan ibu saya, dengan ayah saya, ibu saya ini malah membanting pintu dan kabur dari rumah Mbak, kabur dari rumah. Jadi dan hal itu nggak hanya terjadi 1, 2, sampai 3 kali, bahkan udah lebih Mbak, udah sering juga. Maka dari itu saya yakin bahwa bahkan kemarin saya sudah merasa gini, kok saya ini jadi biang masalah ya di keluarga ini, seperti itu Mbak. Sampai muncul pikiran-pikiran seperti itu, hal-hal buruk itu pun sudah muncul Mbak, sampai pengen nekat pergi dari rumah itu sudah muncul Mbak, tapi kan saya masih menurut saya masih bisa meredakan pikiran negatif itu dengan menyangkal pikiran-pikiran seperti itu. Akhirnya ya hal itu nggak sampai terjadi gitu Mbak. Apakah terhalangnya komunikasi dengan ayah atau keluarga ini ketika Mbak Anis ingin berkomunikasi dengan ayah, kejadian ibu itu terulang lagi? Iya Mbak, hal itu berulang-ulang Mbak, lebih dari 1, 2, sampai 3 kali Mbak, hingga menyebabkan saya tuh yakin, oh berarti saya nggak diharapkan ya di keluarga ini, berarti yang buat masalah ini saya ya, gitu Mbak. Terus bagaimana reaksi ayah Mbak Anis tahu tentang itu semua? Saat ayah tahu ketika ibu saya sudah pergi, ya awalnya ayah saya biasa aja ya Mbak, menganggap semuanya nggak ada apa-apa. Tetapi saat kembali ke rumah, kembali ke kamar, kan saya nih rumahnya 2 ya Mbak, 2, ada yang kiri sama yang kanan. Nah saya ini tinggal di rumah yang sebelah kanan, ayah saya tinggal di yang sebelah kiri, dempet tapi beda ya Mbak, ada ruang tamunya sendiri, ada kamarnya sendiri. Saat ayah kembali ke ruang kamar, ternyata ibu tiri saya sudah hilang Mbak, nggak tahu kemana, udah nggak ada gitu, udah nggak ada di kamar. Ya ayah mengetahui hal itu ya justru panik Mbak, ini kemana, langsung ayah ini langsung menghabari saya, memberitahu kalau ibu saya ini sudah nggak, ibunya kamu nggak ada di kamar gitu. Akhirnya saya ya langsung panik juga Mbak, kita berdua langsung mencari keberadaan ibu saya gitu. Sepertinya saya sedikit membantu Mbak, sedikit membantu ayah saya mencoba mencari menggunakan sepeda motor, sedangkan saya mencari dengan jalan kaki di sekitaran rumah saja. Tapi dan ibu tiri saya tuh nggak ketemu, nggak pernah ketemu kalau sama saya. Akhirnya kurang lebih 1 sampai 2 jam pencarian, ternyata sudah pulang. Ayah sudah menemukan keberadaannya ibu, sudah dibawa pulang, dan saya pun sudah lega ya karena ibu sudah kembali. Dan itu nggak pernah dibahas sama sekali Mbak, nggak pernah kita duduk bareng, nggak pernah ini penyelesaiannya gimana, ini kenapa seperti ini, nggak pernah Mbak, nggak pernah ditanyakan gitu, nggak pernah ditanyakan ini kamu kan. Seharusnya ya menurut saya sebagai orang tua seperti ayah, saya nggak mau tapi di sini saya mau tegaskan ya Mbak, di sini saya nggak mau menyalahkan ayah saya. Di sini saya nggak menyalahkan ayah saya. Menurut saya hal yang kenapa sih nggak duduk bareng aja, tanya kenapa ibu melakukan hal itu, kenapa, apa penyebab ibu pergi dari situ, nggak pernah Mbak.
terus ibu ini pergi kemana, kenapa gitu, gak pernah mbak, gak pernah ditanyakan seperti itu sama ayah saya. Akhirnya tetapi hal itu tentu berulang-ulang mbak kejadiannya, berulang-ulang. Terus saya ingat-ingat hal itu terjadi ketika saya mengobrol dengan ayah saya, ketika saya berkomunikasi dengan ayah saya. Nah, hal itu malah terulang lagi. Jadi saya menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena saya gitu mbak. Ya udah, ya udah, saya yang udah mengetahui hal tersebut jadi gini, oh berarti ini penyebabnya saya ini. Tapi saya tidak pernah punya pada keberanian untuk langsung tanya ke ibu saya. Saya tidak pernah menanyakan hal itu pada ibu saya. Karena apa? Menurut saya tidak ingin memperkeruh keadaan gitu mbak. Akhirnya daripada saya buat masalah terus, saya lebih baik menyendiri di rumah, diam di kamar, terus tidak berkomunikasi dengan orang tua saya seperti itu mbak. Bahkan saya lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah mbak. Jadi pada pagi hari saya keluar, entah saya beraktivitas apapun, dari pagi, siang, sore, malam, saya baru pulang. Saya pulang pun itu dalam keadaan capek ya mbak. Jadi nyampe di rumah itu sudah capek, sudah ngantuk. Jadi saya pulang ke rumah itu hanya untuk tidur saja. Besoknya akan kembali lagi seperti itu. Jadi untuk sekadar mengobrol, menanyakan keadaan, berkomunikasi dengan ibu, dengan ayah di rumah itu nggak ada. Baik, berarti di sini Mbak Anis lebih memutuskan untuk menyendiri dan membatasi antara komunikasi dengan ibu maupun ayah, karena ya itu tadi, Mbak Anis tidak ingin memperkeruh keadaan karena kehadiran Mbak Anis, sehingga adanya konflik lagi, adanya ibu keluar lagi dari rumah, ibu membanting pintu. Mbak Anis tidak mau seperti itu. Mbak Anis ingin ayah juga bahagia seperti itu. Akhirnya saya di rumah itu membatasi diri saya sendiri, kayak menutup diri, udah tidak mau ganggu lagi gitu kan, merasa ayah ini bakal baik-baik saja tanpa saya gitu. Selama saya lihat ayah masih sehat, masih bekerja, ayah masih baik-baik saja, saya masih udah tenang gitu mbak. Tapi saat ayah saya sakit, saya tuh sudah nggak bisa mbak, saya sudah nggak bisa nggak tenang gitu. Tapi ketika ayah sakit itu pun saya nggak bisa mbak merawat ayah saya gitu, karena kan saya dilarang untuk masuk ke kamar ayah sama ibu saya. Ya mungkin yang benar ya, seharusnya memang itu hal yang wajar karena memang kamar itu privasi ya. Tapi kan saat ayah sakit itu, saya sebagai anak pengen merawat ayah saya, pengen menanyakan ayah kenapa, ayah butuh apa, ayah pengen apa, seperti itu. Saya pengen melakukan hal itu, tapi saya nggak bisa melakukan hal itu mbak. Jadi kan merasa saya gimana sebagai anak, kok saya nggak berguna ya gitu mbak. Karena kayak bukan saya yang nggak mau masuk ke kamarnya, tapi karena saya dilarang, kadang ya pintunya sudah ditutup, jadi saya takut mengganggu mbak gitu ya. Tapi kepikiran saya tuh kemana-mana mbak. Jadi di rumah itu saya bukan tenang, malah saya di rumah itu merasa tertekan mbak. Baik, jadi ketika Mbak Anis di rumah itu merasakan tekanan-tekanan yang cukup hebat ya, karena perilaku dari ibu sabung Mbak Anis ini sendiri. Nah, kalau boleh tahu, boleh Mbak Anis ceritakan tentang asal muasalnya ketika ketika ibu meninggal, ayah selang 6 bulan menikah kembali dengan ibu barunya Mbak Anis ini. Nah, apakah di
di situ sudah ada persetujuan dari Mbak Anis atau bagaimana? Coba ceritakan. Kalau di awal menurut saya langkah-langkah dan izinnya pun sudah tepat, Mbak, karena gini, sebelum ayah memutuskan untuk menikah, ayah itu pernah mengenalkan saya pada ibu saya ini. Ayah pernah meminta saya untuk berkomunikasi dulu dengan ibu saya ini. Akhirnya kita berkomunikasilah lewat via telepon kemarin. Kita ngobrol dengan, anggapnya saya ngobrol dengan ibu tiri saya ini. Ibu saya menyapa saya dan saya juga sudah menanyakan keadaannya gimana. Terus kemarin ya sempat, bahkan hal pertama yang dia sampaikan itu malah dia meminta izin kepada saya untuk apakah mau jadi ibunya, meminta izin lah gitu untuk menjadi istri ayah saya, kan yang otomatis akan menjadi ibu saya kan nantinya. Jadi meminta izin, apakah kamu bersedia untuk aku jadi ibu kamu, seperti itu. Ya saya dengan senang hati langsung menerima kehadiran beliau. Saya bilang iya Bu, nggak apa-apa, seperti itu. Bahkan kita sempat bercanda gitu kemarin tentang panggilan gimana ya nanti kamu ke saya mau manggil apa, manggil ibu aja ya. Jangan ya Bu, aku tidak mau panggil ibu gitu, aku mau panggilnya emak gitu. Anggapnya gini, kalau emak itu ya panggilan seperti pada ibu, artinya juga ibu gitu. Nah kemarin nih emak saya juga kemarin menolak sebenarnya. Ibu ini menolak, jangan manggil emak, manggil mama saja gitu. Jadi komunikasinya sudah baik di awal Kak. Oleh karena itu saya kemarin itu sudah, oh ya sudah nggak apa-apa, saya mengizinkan dengan senang hati, saya mengizinkan beliau untuk jadi ibu saya. Dan maka dari itu saya sudah yakin pada ibu saya ini, karena sudah, oh ini baik kok sama anak saya, dia mau menerima anak saya, dia sudah tahu saya punya anak, seperti itu. Akhirnya ayah ini meyakinkan diri. Selang beberapa hari dari kejadian yang komunikasi lewat via telepon ini, saya ingat sekali pada saat malam ketika saya tertidur di kamar, ayah saya menghampiri saya untuk meminta izin pada saya, Bu, apakah boleh saya menikah kembali, seperti itu. Ayah saya sudah minta izin. Akhirnya saya dengan senang hati pun ya ayah boleh, seperti itu. Nah maka dari itu terjadilah pernikahan itu gitu. Saya pun pas pernikahan itu saya ikut ke rumah ibu saya sudah tahu di mana rumahnya, gimana keadaannya, terus ya dia gimana sikapnya ke saya sudah pas pertama kali itu sudah merasakan, oh iya ini baik buat saya gitu. Nah setelah pernikahan ibu saya ikut ayah saya ke rumah saya selama, terus itu setelah ikut semuanya masih baik-baik saja Kak, semuanya baik-baik saja, seperti nggak ada apa-apa. Yang awalnya saya kehilangan ibu kandung saya karena meninggal, sudah mungkin terobati dengan kehadiran ibu tiri saya, meskipun ya itu membutuhkan waktu dan proses yang cukup berat buat saya, karena kan namanya juga baru kehilangan ibu kandung, pasti kan udah Kak, belum siap gitu kehilangan, karena merasa kehilangannya tuh masih ada gitu. Tapi saya berharap dengan ayah menikah kembali, ayah bisa lebih bahagia lagi, ayah bisa ada yang ngurus lagi, ada yang masakin ayah lagi, seperti itu. Dan saya pun sudah punya ibu lagi gitu. Nanti kan bisa buat teman ngobrol, buat teman curhat, seperti itu harapan saya di sebelumnya Kak. Tapi seiring berjalannya waktu, 1 bulan kemudian hal itu malah
berubah. Jadi berubahnya itu tidak langsung 1 hari menikah seperti itu ya. Jadi ketika selang 1 bulan berubah. Namun selama 1 bulan itu bagaimana sikap ibu? Baik sekali Kak, baik sekali pada saya. Untuk masalah makan saya ya dimasakin Kak, masak ya, kita diajak makan bareng, kita ngobrol bareng. Nanti kalau masalah uang itu ya Kak, saya dikasih uang jajannya tuh nggak pernah telat dalam 1 bulan ini, masih belum habis lagi dikasih lagi seperti itu. Terus ya kita keluar kemana-mana itu bertiga Kak, naik sepeda bertiga, kita jalan-jalan, kita pergi ke rumah saudara-saudara, kita pergi ke rumah nenek, itu bertiga. Tetapi itu hanya berlangsung selama 1 bulan saja. Selebihnya udah saya merasakan ada perubahan pada sikap dan perilakunya. Sampai saya punya rasa salah apa ya kok berubah seperti itu. Saya merasakan seperti itu. Kok berubah ya? Ada apa ya? Gitu. Langsung kaget kan saya ya. Langsung kaget, yang awalnya pertama nggak gini, kenapa jadi gini gitu. Ya, kayaknya saya belum bisa beradaptasi pada hal itu gitu Kak. Pernah nggak Mbak Anis memikirkan hal apa? Tadi kan udah dijelaskan bahwasanya Mbak Anis memang pernah memikirkan Mbak Anis salah apa sampai ibu bertindak seperti itu, sama ibu kok tiba-tiba berubah sikapnya. Mbak Anis salah apa? Mbak Anis mungkin di situ menyalahkan diri Mbak Anis sendiri dan bertanya-tanya, apakah Mbak Anis salah seperti itu ya? Iya. Awalnya nggak langsung pas berubah drastis ya, itu dimulai dari nggak pernah lagi berkomunikasi, udah malah lebih sering keluar berdua gitu. Saat saya mau ikut, ibu saya ini menolak gitu. Seperti terus raut wajahnya juga udah berubah. Saya overthinking dong, langsung overthinking. Ini kenapa ya? Ini kenapa? Seperti itu terus. Tapi saya membiarkan hal itu sampai satu ketika itu saya mau ngobrol sama ayah saya, ngobrol ya, ngobrol lah ya, namanya juga orang tua dengan anak. Obrolannya cuma ya karena butuh kasih sayangnya aja kan gitu. Tetapi saat ayah melakukan hal itu, ya itu tadi, ibu saya malah keluar kabur nggak tahu kemana tanpa izin ayah, malah menghilang dari rumah. Ya, akhirnya hal itu ternyata nggak cukup terjadi sampai 2 kali saja. Hal itu terus berulang-ulang sampai akhirnya saya melakukan, sekarang itu bertindak sebagai orang yang introvert di dalam rumah, menjadi orang yang apa ya, nggak peduli gitu pada ayah saya, pada ibu saya, nggak pernah tanya kabarnya, saya nggak pernah ngobrol sama mereka. Saya pun juga kalau ada apa jarang gitu, bahkan bisa dibilang kalau saya nggak pernah minta bantuan pada ayah saya gitu. Penting saya berdiam diri di rumah, diam di kamar, nggak keluar kamar, sekalipun itu keluar saya harus keluar dari rumah. Misal pergi gitu, ngajar gitu, kuliah gitu, menyibukkan diri di sana. Jadi ketika Mbak Anis mencoba mengulangi hal tersebut, maksudnya Mbak Anis coba berkomunikasi dengan ayah, ibu marah, komunikasi lagi, ternyata ibu marah, sehingga Mbak Anis tahu penyebabnya ternyata karena saya itu berkomunikasi dengan ayah sehingga ibu bertindak seperti itu. Nah, sehingga memutuskan Mbak Anis ketika sudah tahu penyebabnya, yaitu Mbak Anis karena berkomunikasi dengan ayah, Mbak Anis mencoba memutuskan untuk ya udah, saya akan bersikap diam di rumah. Iya, menurut saya itu sudah pilihan yang tepat gitu Kak. Karena apa ya, saya mau ngapain lagi gitu, ya udah itu aja sudah, berdiam diri di kamar, tidak keluar kamar, sekalipun keluar saya harus pergi dari rumah. Karena dengan
dengan pergi dari rumah itu membuat saya lebih tenang, Kak. Membuat saya lebih baik-baik saja. Karena menurut saya di luar itu saya lebih aman, karena kan tidak ada yang membuat saya lebih tertekan, nggak ada yang membuat saya kepikiran gitu. Kalau di luar kan saya bisa senang-senang sama teman-teman, bertemu dengan orang banyak, saya nggak merasa sendirian gitu, Kak. Terus saya di luar bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif lainnya, seperti mencari kebahagiaan lain lah dari keluarga. Karena kan dari keluarga saya nggak dapat, menurut saya tuh nggak dapat kebahagiaan dari orang keluarga saya. Nah, hal itu ketika saya di rumah, saya justru malah makin menyalahkan keadaan, Kak. Kayak orang yang nggak bersyukur gitu tuh. Kalau pas ada di rumah, kok gini ya, kok aku nggak bahagia ya di rumah gitu, sampai menyalahkan keadaan seperti itu. Karena memang benar saat di rumah itu saya lebih bahagia, lebih senang, lebih bahagia daripada di rumah gitu, Kak. Oleh karena itu saya lebih banyak menghabiskan di luar. Jadi Mbak Anis lebih banyak menghabiskan waktunya untuk pergi keluar daripada di rumah, karena di rumah itu menurut Mbak Anis itu hal yang tertekan, hal yang menakutkan, sehingga ketika Mbak Anis keluar dari rumah, Mbak Anis merasakan kebahagiaan, dan Mbak Anis mencari kebahagiaan Mbak Anis yang tidak didapat ketika Mbak Anis di dalam rumah. Nah, pengalaman tersebut apakah juga berdampak ke kehidupan Mbak Anis yang lainnya? Ya, justru sangat berdampak ya, Kak. Sangat berdampak. Contohnya di pekerjaan. Menurut saya dampaknya ya ada yang negatif dan ada pula yang positif. Tergantung saya juga yang menyikapi. Ya menurut saya saat mengapa saya bisa berdampak negatif, karena kan jadi saya menjadi kepikiran, saya bisa mengganggu konsentrasi saya. Terus apabila saya tidak bisa memfilter pikiran-pikiran negatif itu, pikiran-pikiran itu mengganggu saya terus, seperti menghantui saya, membuat saya tertekan lagi gitu. Tetapi di sisi lain saya mencoba untuk berpikir positif, seperti gini, melakukan hal-hal yang lebih positif ya, Kak, daripada cuma mikirin masalahnya doang. Akhirnya saya gini, saya saat di pekerjaan saya harus lebih giat bekerja biar saya mendapatkan uang. Saya akan bekerja apapun untuk bisa menyibukkan diri saya, untuk lebih menyibukkan diri saya. Saya berpikir gini, saya harus semangat, saya harus kerja karena kebutuhan saya banyak gitu, Kak. Karena saya butuh beli-beli, saya butuh makan. Akhirnya kan saya lebih semangat lagi buat kerja. Saya semangat. Hal itu membuat saya, ya Anis harus kerja gitu. Sedangkan di perkuliahan saya juga sudah apa ya, Kak, dampaknya menurut saya harus lebih semangat lagi gitu, lebih semangat lagi. Terus jika ada tugas saya langsung mengerjakan. Kenapa, Kak? Karena biar saya tuh nggak terlalu fokus pada masalah yang ada di dalam rumah. Jadi saya lebih fokus pada tugas, fokus pada hal-hal yang membuat saya tuh menyenangkan gitu, Pak. Saya seperti kan apalagi di dalam perkuliahan pasti saya bertemu dengan teman-teman, dengan orang-orang baru gitu, Pak. Ya kan itu bisa membuat saya lebih baik gitu daripada di dalam rumah. Gitu. Untuk dampaknya ya saya kadang iri gitu, Kak, ngelihat anak-anak yang lain bisa ngobrol sama ayahnya, bisa diantar oleh ayahnya gitu. Saya kadang iri juga gitu, Kak. Tapi bagaimana lagi, saya keadaan di rumah seperti itu gitu, Kak. Baik, jadi di sini untuk dampaknya dalam kehidupan Mbak Anis dengan sehari-harinya itu bisa dampak negatif dan positif. Itu tergantung pola pikir Mbak Anis sendiri ya. Jadi ketika Mbak Anis apabila berpikir ketika masalah rumah ini dibawa keluar, maka ketika keluar pun Mbak Anis tetap terngiang-ngiang masalah rumah, masalah itu, tekanan ibu, ayah,
konflik rumah, dan menyebabkan ketika itu Mbak Anis menjadi tidak fokus, adanya ketidakfokusan tersebut. Namun di sisi lain, hal tersebut juga bisa mengalihkan Mbak Anis, yang dimana Mbak Anis jadi lebih semangat lagi untuk bekerja, lebih giat lagi untuk kuliah, untuk melakukan atau mengisi dalam kehidupan sehari-hari Mbak Anis lebih ke luar lingkungan rumah, lebih banyak menghabiskan di pekerjaan maupun di kuliah, seperti itu ya Mbak Anis. Namun Mbak Anis juga tidak menutup kemungkinan merasakan keirian karena Mbak Anis juga pengen sosok ayah itu hadir seperti itu, karena memang sosok ibu ini sudah tidak ada, namun sosok ayah ini masih ada di kehidupan Mbak Anis. Namun di sini adanya keterbatasan atau memang ada batasan yang mengharuskan Mbak Anis untuk melakukan pengasingan atau Mbak Anis ini melakukan menyendiri di rumah ketika di rumah. Namun ketika di luar, Mbak Anis mencoba mencari kebahagiaan Mbak Anis. Mbak Anis mencoba untuk keluar dari masalah tersebut. Nah, selama kurun waktu beberapa tahun ini, apakah Mbak Anis pernah menceritakan selain kepada ayah Mbak Anis? Sebelumnya sih saya sudah mencoba untuk menceritakan pada nenek saya, karena di rumah itu ada nenek ya Mbak. Saya mencoba menceritakan pada nenek saya terkait sikap ayah, sikap ibu kepada saya. Mereka antusias untuk mendengarkannya, tetapi menurut saya nenek saya ini memberikan saran yang bertolak belakang dengan keinginan saya, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Seperti ini, saat saya bercerita, ayah saya seperti ini, ibu saya seperti ini gitu. Mereka justru itu menyuruh saya untuk, ya sudah, kamu ngomong aja pada ayah saya, pada ayah kamu. Kalau kamu tidak nyaman, ya udah, kamu nih gini aja sama orang tuanya kamu ngomong aja, ya sudah dah, kamu nih harus jadi anak, harus tegas gitu. Ya memang hal itu memang saya sudah lakukan. Saya sudah berusaha mencoba tegas, tapi kan dari ayahnya sendiri yang nggak ada tindakan, akhirnya membuat saya udah dah gitu. Kayaknya meskipun saya mau ngomong pada nenek saya bukan malah dapat solusi gitu. Menurut saya justru hal tersebut akan memperkeruh keadaan gitu, yang ada makin memperkeruh keadaan yang sekarang gitu. Karena menurut saya sebagai anak juga nggak mau melawan orang tua gitu. Dan saran dari nenek saya tuh nggak saya jalanin sama sekali. Namun ketika diberikan saran oleh nenek, Mbak Anis disuruh untuk mempertegas dan untuk bilang ke ayah. Mbak Anis memang sudah untuk mencoba bilang ke ayah? Pernah, bahkan itu sudah saya lakukan mungkin 2-3 kali ya Kak. Jadi saat saya ngobrol dengan ayah tentang situasi yang ada di dalam rumah, tentang sikap ibu saya seperti itu, tentang kenapa keadaannya seperti ini, saya sudah bilang, saya bilang pelan-pelan, ya ayah dengerin saya, ayah peduli pada saya, ayah berempati pada saya, seperti itu ya. Terus keadaannya kamu gimana keadaannya, seperti itu. Ayah saya baik, tetapi ayah itu nggak ada tindakan apa-apa Kak, seperti membiarkan saja gitu, hal itu terus-terusan terjadi. Karena kan
apa ya, ibu saya ini kayak ayah saya ini nggak bisa menasihati ibu saya seperti itu. Jadi udah dah, hal ini tetap terjadi sampai saat ini. Baik, jadi ayah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Namun ada kata-kata ayah yang sampai saat ini menjadi penguat Mbak Anis, sehingga Mbak Anis sampai saat ini juga melakukan berdiam diri, menutup diri, dan membatasi diri. Apakah ada? Kemarin itu ayah sempat bilang gini, yang bisa bikin oh ayah peduli sama saya gitu. Kemarin ayah sempat bilang gini, saya bagi ayah itu adalah ujung tombaknya. Anggap kalau ayah ini tombak, saya ini ujung tombaknya. Kalau saya ngomong enggak, misal ya ceraikan ibu, ya lanjut sama ibu, itu tergantung saya katanya Kak. Jadi kalau memang ayah disuruh cerai sama saya, ayah bakal cerai. Tapi kalau ayah disuruh lanjut, ayah bakal lanjut gitu. Tapi saya yang masih memikirkan ayah, saya masih bilang lanjutkan aja ya gitu. Karena menurut ayah itu saya ujung tombaknya katanya. Ayah akan mengikuti apa kata saya, tetapi kenyataannya nggak ada Kak. Meskipun saya sudah ngomong panjang lebar, berbicara panjang lebar pada ayah saya malah nggak ada tindakan apa-apa. Benar, saya tidak pernah menyuruh ayah untuk bercerai, karena nggak ada yang mau ya anak melihat orang tuanya bercerai, nggak ada yang mau. Tapi sedikitnya lah saya mencoba bilang sama ayah, ya coba lah tegur ibu, ayo ya kita bangun komunikasi yang baik, ayo gitu. Tapi ayah nggak bisa lakukan itu. Mungkin ya karena ayah takut ibu marah ya Kak, takut ibu marah, karena ayah mungkin sudah sesayang itu ya pada ibu, karena ya memang udah seharusnya, memang harus wajar sudah, itu hal kayak gitu wajar. Seperti suami mencintai istrinya, menyayangi istrinya, itu sudah tentu sudah wajib. Saya tidak mau menyalahkan hal itu. Tetapi di sini ayah sudah menyayangi ibu saya pun sudah menyayangi ayah saya lebih dari apapun gitu. Tetapi di sisi lain kekurangannya itu tadi, ibu saya tidak bisa menerima kehadiran saya gitu. Baik, jadi meskipun Mbak Anis sudah bercerita kepada ayah, meskipun ayah mendengarkan dengan baik, dan ayah juga sudah bilang bahwasanya Mbak Anis ini menjadi ujung tombaknya dalam keluarga ini. Ketika Mbak Anis bilang cerai, nantinya tindakan ayah sesuai dengan perkataan Mbak Anis. Namun disayangkan ternyata hal tersebut tidak sesuai dengan aksi dan reaksi. Jadi ayah ternyata juga masih berpikir, karena kedua-duanya antara ibu Mbak Anis dengan Mbak Anis sendiri itu di dalam kehidupan ayah pasti memiliki makna tersendiri pastinya. Jadinya dalam untuk memutuskan hal tersebut pasti banyak pertimbangannya. Dan juga Mbak Anis juga tahu bahwasanya ketika Mbak Anis tidak mungkin untuk mengatakan bercerai seperti itu, maka tidak mungkin, karena keluarga ini Mbak Anis tidak menginginkan bahwasanya keluarga ini bercerai lagi, karena Mbak Anis telah mengalami kehilangan orang tua, kehilangan ibu gitu. Jadi kan tidak pengen lagi gitu. Pengen lagi kehilangan ibu, tetap apalagi di mata pandangan sosial. Ayah saya gimana kalau pas menikah lagi, kan nggak baik juga gitu. Baik. Dan di sisi lain ibu tetap tidak menerima Mbak Anis sebagai anak kandungnya. Nah, dan sehingga Mbak Anis mencoba untuk
mengurangi tekanan-tekanan dari keluarga sehingga Mbak Anis melakukan perilaku menyendiri, mengasingkan diri tanpa berkomunikasi dengan keluarga. Apakah seperti itu? Iya, seperti itu. Namun di sisi lain, pastinya nanti, mungkin tidak saat ini, mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan yang kita nantinya tidak tahu, pasti seorang anak nantinya akan membutuhkan arti sosok ayah dan ibu. Seperti itu. Dengan demikian, sikap atau perilaku pengasingan atau mengasingkan tanpanya berkomunikasi ini mohon untuk dikurangi frekuensinya. Sedikit demi sedikit mencoba untuk membuka lagi komunikasi dengan ibu, dengan ayah. Kita lihat lagi nanti reaksinya seperti apa. Apakah memang itu benar-benar tidak bisa dibuka sama sekali pintu hati ibu atau seperti apa? Nah, sepertinya seperti itu. Bagaimana Mbak Anis? Ya, terima kasih. Saya sudah lumayan sudah lumayan agak tidak tertekan karena saya sudah dikasih waktu dan kesempatan untuk menceritakan apa yang saya rasakan kepada Mbak Yuna ya. Jadi saya sudah sekarang tuh merasa lebih ringan aja gitu. Beban yang kemarin saya pikul, saya pendam sendiri, akhirnya saya bisa ceritakan kepada Mbak Yuna. Seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah Mbak Anis sudah merasakan tenang sedikit? Boleh Mbak Anis, boleh minum apabila ada rasa yang kurang. Permisi ya Kak. Iya, silakan. Sudah? Nah, dalam sesi ini untuk lebih meringankan sedikit beban Mbak Anis, tekanan-tekanan yang dari keluarga, di rumah, mungkin saya akan memberikan treatment sedikit. Namanya adalah teknik throat stopping. Nantinya ini menggunakan teknik CBT. Apakah Mbak Anis bersedia untuk melakukan treatment tersebut? Ya, saya bersedia. Dengan senang hati? Ya, senang hati. Baik, saya akan mengusahakan dengan baik agar sedikit demi sedikit tekanan-tekanan yang ada di dalam benak Mbak Anis yang mungkin belum muncul nanti insya Allah bisa terobati atau dihilangkan sedikit demi sedikit. Begitu ya Mbak Anis? Baik, saya akan mulai. Mbak Anis dengarkan petunjuk dan instruksi dari saya dengan baik-baik. Mbak Anis fokus apa yang saya katakan. Dan mari kita mulai saja ya. Mbak Anis untuk mengingat kembali trauma-trauma, tekanan-tekanan yang sedang Mbak Anis alami di masa lalu maupun sekarang. Apakah sudah mengingatnya? Sudah. Baik, jika sudah, tutup mata Mbak Anis. Silahkan bayangkan kejadian-kejadian yang membahagiakan. Bayangkan hal-hal yang indah dalam kehidupan Mbak Anis bersama orang-orang tercinta, ibu, ayah, keluarga Mbak Anis yang utuh, orang-orang tercinta, sahabat, baik kemarin, baik bulan lalu, baik tahun lalu. Nah, bayangkan dalam situasi tersebut ada tawa, ada canda, ada senyum, saling bertukar senyum, adanya kehangatan di sana, adanya keluarga yang hangat, adanya sahabat-sahabat yang terbuka, adanya tawa dan bahagia di sana
tanpa adanya tekanan dan beban sekalipun. Nah, di sana apakah ada seseorang yang sangat mencintai Mbak Anis? Yang Mbak Anis cintai juga ada di sana. Bersama ibu, keluarga, sahabat, tertawa bahagia tanpa beban. Jika Mbak Anis berpikir Mbak Anis tidak bahagia, Mbak Anis salah. Di sana ada orang-orang tercinta, ternyata banyak kebahagiaan di sana yang tidak sebanding dengan rasa sakit yang Mbak Anis alami saat ini. Apakah sudah cukup? Apabila sudah cukup, dengan kenangan-kenangan indah, silakan beri tanda dengan menganggukkan kepala Mbak Anis. Baiklah, setelah itu saya akan mencoba untuk Mbak Anis bayangkan sekarang rasa sakit yang Mbak Anis alami. Bayangkan pengalaman-pengalaman yang membuat trauma di kehidupan Mbak Anis, dan maafkan semua itu. Maafkan apabila ibu bersikap seperti itu kepada Mbak Anis, apabila ayah juga mempunyai salah kepada Mbak Anis. Maafkan semuanya, karena kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk saling memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Dengan memaafkan, bukan hati kita akan menjadi tenang. Dengan memaafkan, bukan berarti kita membenarkan orang yang menyakiti kita. Dengan memaafkan, bukan berarti kita mengizinkan kesalahan itu terulang kembali dalam hati kita. Ikhlaskan hal-hal yang menyakiti hati kita. Kita harus meyakini bahwa manusia memang tempat salah dan hilaf. Maka maafkan orang-orang yang menyakiti, yang membuat Mbak Anis trauma, dan katakan stop pada hal negatif yang ada di pikiran Mbak Anis. Jangan memikirkan pikiran negatif itu dalam pikiran Mbak Anis. Baik, boleh membuka mata Mbak Anis. Bagaimana Mbak Anis? Saya sudah lumayan tenang. Baik, alhamdulillah apabila Mbak Anis sudah lebih mendingan, meskipun belum sepenuhnya, mungkin harus ada tahap-tahapannya, harus ada proses-prosesnya yang nantinya insya Allah Mbak Anis lalui tahap demi tahap, namun tidak secara langsung. Terima kasih Mbak Anis. Apakah ada yang mau disampaikan kembali? Jika saya itu masih merasa saya nggak bisa gitu menghadapi keluarga saya yang seperti itu gitu. Memang membutuhkan waktu juga treatment ya Mbak Anis. Jadi mungkin tidak sekali langsung kita menemukan titik terang. Mungkin besok lagi kita akan bertemu kembali. Bagaimana? Apakah Mbak Anis bersedia? Iya, bersedia. Karena menurut saya belum bertanya apakah dengan perilaku saya menyendiri, merasa di rumah itu mengasingkan diri, apa itu merupakan hal yang sudah benar? Baik, hal tersebut mungkin Mbak Anis rasakan nyaman karena di situ tidak ada tekanan. Namun di sisi lain pasti Mbak Anis memerlukan kasih sayang juga. Benar begitu? Iya benar. Karena ya yang saya rasakan, saya punya ayah yang meninggal itu hanya ibu saya. Ayah saya masih hidup gitu. Tapi ayah saya ada, tapi saya kehilangan perannya seperti itu. Jadi saya akan berusaha untuk menghilangkan
hal-hal negatif yang ada dalam pikiran saya akan mengubah perilaku saya untuk lebih baik lagi. Dan saya pun juga akan mencoba saran-saran dari Mbak Yumna tadi untuk mencoba berkomunikasi dengan baik, dengan membangun suasana yang baru di kehidupan saya, terutama di lingkungan keluarga saya ya Mbak. Karena yang kalau lingkungan pertemanan itu sudah cukup baik ya menurut saya, cuma yang kurang baik ini di keluarga gitu. Saya akan mencoba untuk membangun komunikasi yang baik dengan ayah dan ibu saya. Benar kata Mbak Yumna, saya nggak mau bohong juga ya Mbak, karena kan saya pastinya akan memerlukan sosok ayah suatu saat nanti. Mungkin tidak untuk saat ini, tapi untuk di lain waktu. Memang ayah itu pasti saya butuhkan ayah pada situasi tertentu gitu Mbak. Ya, saya akan mencoba melakukan hal itu. Saya akan mencoba untuk berusaha lebih baik lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan Ibu Mbak Anis juga luluh ya dengan pendekatan Mbak Anis, dengan cara berkomunikasi. Bukan hanya Mbak Anis saja yang butuh dengan ayah, namun ayah pasti juga butuh dengan sosok kehadiran anak kandungnya. Semoga saja hal itu bisa berhasil ya Mbak. Amin. Terima kasih atas waktunya Mbak Anis. Apabila saya ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dan semoga Mbak Anis tetap kuat menjalani hari-harinya, tenang, ada saya. Insya Allah saya akan bantu dengan baik. Ya, terima kasih Mbak. Ya, silakan diminum dulu bila. Tapi alhamdulillah sudah lega ya dengan treatment ini. Mungkin nanti untuk kedepannya ada treatment insya Allah. Ya, saya juga mengharapkan hal itu Mbak. Iya. Udah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Ya, assalamualaikum. Semoga